Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Nismalia, NIM 444224029 dari kelas 3B. Di sini saya akan melakukan video untuk ujian praktikum perancangan percobaan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Jahratul Milah, SPMSI, dan asisten praktikum Teh Lydia Siti Utami. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu split plot. Split plot adalah rancangan percobaan yang digunakan ketika terdapat dua faktor perlakuan namun sulit atau tidak efisien. Jika seluruh kombinasi perlakuan diajak secara penuh. Dalam rancangan ini, satu faktor disebut faktor petak utama yaitu main plot yang penerapannya lebih sulit atau membutuhkan area besar. Sedangkan faktor kedua disebut faktor anak petak yaitu subplot yang lebih mudah diterapkan dan ditempatkan di dalam petak utama. Pengajakan dilakukan dua tahap, pertama untuk petak utama, kemudian untuk anak petak di dalamnya. Selanjutnya ke tujuan dari split plot. Tujuan rancangan split plot adalah untuk memudahkan pengujian dua faktor perlakuan ketika salah satu faktor sulit diubah atau membutuhkan area besar, sehingga ditempatkan sebagai petak utama. Sementara faktor yang lebih mudah diterapkan ditempatkan sebagai anak petak. Rancangan ini digunakan untuk menghemat waktu, tenaga, dan biaya sekaligus memungkinkan analisis pengaruh faktor utama, faktor anak petak, serta interaksi secara lebih efisien dalam satu percobaan. Selanjutnya, di sini ada petak utama dan anak petak. Jurnal yang saya ambil yaitu pengaruh pemberian pupuk organik terhadap pertumbuhan tanaman tomat. Di sini ada petak utama yaitu perlakuan P1, P2, dan P3. Sedangkan anak petaknya itu kelompok kayak kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Selanjutnya di sini ada data notepad yang sudah saya buat. Di sini ada plot, ada perlakuan, dan ada kelompok. Di mana perlakuan itu ada P0, P1, P2, dan P3 sampai selanjutnya. Dan kelompoknya itu ada K1, K2, K3 sampai selanjutnya. Di sini juga ada plot. Kenapa sih plot ini angkanya nggak berurutan? Karena ada prinsip randomisasi yang bertujuan bahwa hasil percobaan ini benar-benar dipengaruhi oleh perlakuan. Di sini karena saya sudah buat sintak-sintaknya, lalu langsung saja di run semuanya. Di sini kita harus install dulu, ditunggu. Nah, setelah sudah sukses, kita lanjut. Baik, setelah kita sudah download, di sini kan ada sum key yang berarti kan jumlah kuadrat, terus ada main SQ atau kuadrat tengah, dan ada 6DF derajat bebas, ada juga F hitung dan P value. Baik, di sini ada hasil analisis split plot menunjukkan bahwa faktor perlakuan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil P 0.00321 sehingga perbedaan perlakuan memang menyebabkan perbedaan nyata pada nilai hasil Nismalia. Sementara itu, faktor kelompok dan interaksi antar perlakuan kali kelompok tidak berpengaruh signifikan. P lebih besar dari 0.9, sehingga perubahan hasil terutama ditentukan oleh perlakuan, bukan oleh perbedaan kelompok atau interaksi antar keduanya. Model juga tidak mengalami masalah singularitas, sehingga hasil dapat dipercaya. Dengan demikian, fokus utama adalah bahwa perlakuan benar-benar memengaruhi hasil, sedangkan kelompok dan interaksi tidak. Baik, di sini ada kesimpulan. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor perlakuan memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap nilai hasil, sebagaimana ditunjukkan oleh 3 bintang, yang menandakan tingkat signifikasinya yang sangat tinggi. Hal ini berarti perbedaan perlakuan benar-benar menghasilkan perbedaan nyata pada respon yang diukur. Sebaliknya, faktor kelompok maupun interaksi di antara perlakuan dan kelompok tidak berpengaruh signifikan karena tidak memiliki bintang, sehingga keduanya tidak memberikan perubahan berarti terhadap hasil. Dengan demikian, perubahan utama dalam nilai respon terutama disebabkan oleh perlakuan yang diberikan, bukan oleh perbedaan kelompok atau interaksi di antaranya. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.